Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofi Mela Rosida, NIM J310190190128 dari kelas 3C dari program studi Ilmu Gizi, Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surakarta. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil karya tulis ilmiah saya yang berjudul Pengaruh Diet Rendah Kalori Terhadap Gizi Obesitas Remaja Putri. Nah, saya akan mempresentasikan hasil karya tulis ilmiah saya ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dalam mata kuliah Bahasa Indonesia yang diampu oleh Bapak Muhammad Rizky Ramadan, SPD MPD. Nah, pertama-tama kita akan membahas tentang latar belakang masalah yang mendasari saya untuk menulis karya tulis ilmiah kali ini. Nah, untuk latar belakangnya yaitu di Indonesia saat ini tuh sedang dilanda oleh masalah gizi ganda, yaitu ada overweight dan obesitas. Nah, usia remaja yang tercatat mengalami obesitas maupun overweight itu berkisar antara 13 sampai 15 tahun. Nah, remaja itu sendiri adalah usia peralihan dari masa kanak-kanaknya ke masa dewasa. Jadi atau juga bisa disebut sebagai masa-masa peralihan seperti itu. Nah, menurut data Riskesdas tahun 2013 di Indonesia ini tercatat sangat signifikan, yaitu prevalensinya dari data obesitas dan overweight atau overweight dan obesitas itu mencapai 8,3% dan 2,5%. Nah, angka ini sangat signifikan dari 10 tahun data terakhir, seperti itu. Nah, itu adalah latar belakang masalah yang saya tulis untuk menulis karya tulis ilmiah ini. Selanjutnya kita akan membahas tentang tujuan dan pembahasan. Nah, untuk selanjutnya bisa disimak. Yang pertama yaitu tujuan. Tujuan yang pertama kita akan mengetahui definisi dari diet rendah kalori. Kemudian yang kedua kita akan mengetahui tahapan atau tips dan triknya untuk melakukan diet rendah kalori. Yang ketiga kita akan mengetahui pengaruh yang ditimbulkan dari diet rendah kalori itu sendiri. Kemudian yang keempat kita akan mengetahui apa cara pencegahan atau cara mencegah terhadap malnutrisi yaitu obesitas termasuk pada remaja putri. Kemudian kita dapat mengetahui efek samping yang ditimbulkan dari diet rendah kalori yang dilakukan oleh remaja putri yang mengalami obesitas. Nah, untuk pembahasan yang pertama, kita akan membahas tentang definisi dari remaja itu sendiri, kemudian karakteristik remaja, kemudian kita akan membahas tentang gizi-gizi remaja yang dibutuhkan, kemudian kita akan membahas tentang pengertian dari obesitas, kemudian kita membahas tentang diet rendah kalori, lalu ada tahapan-tahapan diet rendah kalori, kemudian ada prinsip dan syarat untuk melakukan diet rendah kalori, kemudian yang terakhir ada efek samping yang ditimbulkan dari diet rendah kalori. Baik, untuk selanjutnya silakan disimak. Nah, untuk pembahasan yang pertama kita akan membahas tentang pengertian remaja. Nah, remaja itu adalah usia transisi atau usia masa-masa peralihan dari usia anak-anaknya menuju ke usia dewasa atau dapat disebut dengan masa-masa peralihan. Nah, usia remaja ini bisa dibilang sedang menjalani atau sedang mencari jati dirinya dengan proses berpikirnya itu masih dalam ketergantungan, tetapi mulai menyadari bahwa dirinya sudah memiliki tanggung jawab. Sudah memiliki tanggung jawab yang harus mereka penuhi. Nah, seperti itu. Kemudian, remaja dikelompokkan menurut WHO itu mulai dari 10 atau usia dari 10 tahun hingga usia 19 tahun. Berbeda dengan Wulandari tahun 2014 menyebutkan bahwa kelompok remaja itu dibagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama ada kelompok remaja awal yaitu pada usia 10 atau 11 sampai 14 tahun, kemudian remaja pertengahan itu 14 sampai 17 tahun, kemudian remaja akhir itu mencapai 17 hingga 20 tahun. Karakteristik remaja itu dimulai dari perubahan dari badannya, kemudian kemampuan berpikirnya, kemudian juga mengalami
perubahan identitas atau mencari identitas. Nah, yang pertama itu kita akan membahas tentang perubahan secara general secara tubuh, anatominya. Nah, perubahannya itu biasanya remaja-remaja yang sudah menginjak dari umur remaja pertengahan menurut Wulandari tadi, itu sudah mengalami perubahan termasuk pada remaja putri, yaitu perubahannya itu sudah mengalami tumbuhnya rambut-rambut halus misalnya di bulu ketiak ataupun di organ-organ vital lainnya. Gizi remaja itu sendiri yaitu gizi remaja. Remaja ini adalah salah satu kelompok yang harus dipenuhi gizi-gizi secara makronutrien atau mikronutrien, yaitu karena jika tidak dipenuhi secara cukup seperti ada serat, ada zat besi ataupun kalsium dan zat-zat gizi yang penting lainnya, jika tidak ada kecukupan dalam zat gizi yang dimasukkan ke dalam tubuh, itu akan mengalami malnutrisi seperti obesitas, underweight, overweight, ataupun yang lain. Nah, penyakit-penyakit atau malnutrisi yang tadi sudah disebutkan itu akan menimbulkan beberapa banyak penyakit. Nah, remaja putri ini mengalami pertumbuhan yang signifikan daripada remaja laki-laki. Seperti sudah mengalami menstruasi dari remaja pertengahan tadi, dari umur 14 sampai 17 tahun, seperti itu. Kemudian kita akan membahas tentang obesitas. Nah, pengertian obesitas itu sendiri berbeda dengan berat badan berlebih, seperti itu. Jadi beda antara berat badan berlebih dan obesitas. Itu beda-beda status gizinya. Dari status gizi IMT-nya pun juga berbeda angkanya. Nah, obesitas itu dapat dikategorikan obesitas 1, 2, sampai 3, ataupun ini sangat riskan sekali, ya. Nah, kemudian obesitas itu apa sih? Jadi pengertiannya itu, obesitas ini disebut sebagai obesitas itu menjadi gemuk atau obes, yaitu disebabkan oleh penumpukan adipos atau jaringan lemak di tubuh atau di jaringan tubuh. Kemudian kita akan membahas tentang pengertian dari diet rendah kalori. Diet rendah kalori itu sendiri apa sih? Nah, perilaku diet itu perilaku pengaturan pola makan yang masuk ke dalam tubuh. Nah, seperti itu. Jadi, perilaku diet itu yang benar bukan kita membatasi atau mengurangi jumlah asupan makanan ke dalam tubuh, tapi perilaku diet yang benar itu seharusnya kita dapat mengatur pola-pola makan yang benar. Pola makannya itu diatur sesuai dengan aturan ataupun anjuran yang didapatkan dari dokter gizi atau nutrisionis yang dianjurkan, seperti itu. Jadi, perilaku diet yang benar itu tidak semata-mata mengurangi secara drastis pola makan, tapi pola makannya tetap seperti biasa, tetapi hanya diatur. Misalnya pada pola makan siang hari itu berapa kilokalori, seperti itu. Nah, untuk diet rendah kalori itu sendiri salah satu cara membatasi jumlah asupan kalori yang masuk dalam tubuh kita. Dalam harian itu direkomendasikan asupan kalorinya diet rendah kalori itu hanya 1000 sampai 1500 kilokalori per hari. Bukan per kali makan ya, tapi per hari. Seperti itu. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang efek samping diet rendah kalori. Nah, efek samping yang ditimbulkan dari diet rendah kalori memang tidak secara spesifik karena dari penelitian memang cukup berat. Maksudnya dari klien pasiennya itu memang cukup kaget di awal diet rendah kalori dilakukan. Biasanya juga efek samping diet rendah kalori itu bisa terjadi seperti kekagetan atau misalnya juga dapat mengalami kram otot, terus pusing, seperti itu. Sakit kepala, juga gangguan pencernaan. Tapi secara berjalannya waktu, memang sudah terbiasa untuk menjalani diet rendah kalori. Ada penutup, yaitu ada kesimpulan dan saran. Jadi kesimpulannya atau diet rendah kalori ini adalah salah satu diet yang direkomendasikan oleh ahli gizi kepada remaja yang menderita obesitas. Dan diet rendah kalori ini itu sangat efektif karena dapat mengurangi kalori yang masuk ke dalam tubuh per harinya, seperti itu. Kemudian ada sarannya,
sarannya dalam penulisan karya ilmiah ini perlu diadakan penelitian lebih lanjut mengenai pengaruh diet rendah kalori terhadap obesitas remaja putri untuk meningkatkan pemahaman penulis serta sebagai penguat opini. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan pada dalam video ini dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.